Tadi Tia Anggih ya, sudah hadir pertama tepat waktu. Terus siapa lagi? Auliatri Cahyani, Ranhingi. Halo, suara Bu Guru bisa didengar? Bisa, Masih Bu. bisa didengar suara Bu Guru? Bisa, Bu. Masih. Saya awali dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum dimulai pembelajaran, Guru minta Mas Satria, ketua kelasnya, memimpin doa dulu ya, agar pembelajaran pada pagi hari ini bisa berjalan dengan lancar. Monggo Mas Satria. Siap. Ya, sebelum mengawali pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Ya, terima kasih Mas Satria. Sama-sama, Bu. Anak-anak, walaupun kalian masih dalam suasana pandemi ya, ini ya, masih PJJ, masih pembelajaran jarak jauh, kalian tetap semangat ya, harus sekolah ya, karena kita tahu ya, para pemuda-pemuda dulu itu dengan adanya politik etis saja mereka semangat untuk belajar bahkan sampai ke luar negeri ya. Jadi kalian tetap harus semangat belajar ya, tidak boleh kendor. Apalagi sebentar lagi kalian akan menghadapi tes penilaian akhir semester kan. Nah anak-anak, kalian jangan lupa buka ini ya, absen ya, kalian isi absennya dulu ya. Jangan lupa isi absen yang sudah ada di classroom. Sudah Bu Guru kirimkan, oh ya sudah mengisi absennya ya. Nah untuk pembelajaran pada pagi hari ini nanti juga sama dengan pembelajaran model learning ya atau PBL ya, jadi masih seperti sama dengan minggu kemarin, kalian akan saya bagi menjadi kelompok-kelompok dan kelompoknya sama seperti pada minggu kemarin. Guru nanti akan kasihkan beberapa permasalahan yang harus kalian pecahkan. Pada minggu kemarin itu kita sudah mempelajari tentang apa saja? Pada masa pergerakan nasional dengan strategi perjuangan bangsa Indonesia dalam menghadapi COVID-19, Bu. Ya, bisa, bagus sekali. Video yang kemarin Bu Guru kirim ke classroom. Tidak ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, kita langsung saja. Untuk pembahasan pada pagi hari ini, kita akan melanjutkan tentang temanya peristiwa Sumpah Pemuda pada masa pergerakan nasional dan maknanya bagi kehidupan kebangsaan di masa kini. Nah, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini melalui model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL diharapkan 1. Peserta didik mampu menganalisis proses terbentuknya Kongres Pemuda 1 sampai dengan terbentuknya Kongres Pemuda 2 dengan kerjasama dan tanggung jawab. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu membandingkan makna peristiwa Sumpah Pemuda pada masa pergerakan nasional dan bagi kehidupan kebangsaan Indonesia di masa kini dengan kerjasama dan tanggung jawab. Kemudian yang ketiga, peserta didik dapat membuat laporan tentang nilai-nilai penting Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan Indonesia di masa kini dengan mandiri dan tanggung jawab. Jadi nanti setelah pembelajaran selesai,
akan saya suruh kalian untuk membuat laporan. Ya, bisa dilihat ya. Maksudnya kaitannya dengan topik pembelajaran pada pagi hari ini. Yuk, ada yang mau menanggapi dari dua gambar yang Bu Guru tampilkan di sini? Silakan. Yang gambar 1, Halo. peristiwa Sumpah Pemuda yang menjadi tonggak peristiwa bersatunya para pemuda dari berbagai organisasi di tanah air. Betul. Bukan kebulatan tekad dan tercapainya cita-cita. Ya, betul. Terus kalau yang gambar kedua, contoh nilai karakter yang tidak baik yang harus dihindari sebagai pemuda Indonesia. Iya sekali apa yang dikatakan oleh Ajeng. Pada gambar yang pertama itu ya, ini adalah peristiwa Sumpah Pemuda yang terjadi pada tanggal 28 Oktober 1928, di mana peristiwa Sumpah Pemuda itu menjadi tonggak ya, tonggak para pemuda untuk menyatukan ya. Di sini ada kebulatan tekad, ada kesadaran kebanggaan untuk bersatu ya, untuk menyatukan organisasi-organisasi yang berdiri pada masa itu ya, organisasi-organisasi pemuda-pemuda yang berdiri pada saat itu menyatukan kebulatan tekadnya untuk melebur dengan cita-cita yang sama ya. Nah, sedangkan di gambar kedua, betul sekali apa yang dikatakan oleh Mbak Ajeng. Di sini ada gambar tawuran, di mana pundak bangsa ini ada di tangan para pemuda. Ya, bahkan Bung Karno saja itu pernah menyelipkan kata-kata, berikan 10 orang tua maka akan kucabut akar Semeru, dan berikan 10 para pemuda maka akan kuguncang dunia. Ya, apalagi setelah munculnya pers ya. Kebanyakan para elit baru ini mereka bekerja sebagai guru, jurnalis ya, kemudian sebagai wartawan ya. Nah, bahkan para golongan elit-elit baru ini atau para golongan terbelajar ini dulu belajar pada kaum Tionghoa ya. Jadi pers pertama atau penerbit pertama itu yang aktif itu adalah dari orang-orang Tionghoa sama orang Indo ya. Yang memunculkan berita pertama itu, pers atau surat kabar pertama itu adalah orang Indo dan orang Tionghoa. Orang Indo yang bernama Paul Clairvoyant dari bintang Hindia ya. Nah, para golongan terbelajar ini atau para pemuda-pemuda ini mereka banyak belajar dari orang-orang Tionghoa ya. Mereka bekerja pada orang-orang Tionghoa, pada penerbit yang dimiliki oleh orang Tionghoa dan orang Indo. Namun pada akhirnya para pelajar ini memiliki loyalitas tersendiri. Mereka setelah pintar, setelah ikut dengan orang Tionghoa, setelah pintar menjadi jurnalis, mereka membuat penerbit sendiri atau membuat surat kabar sendiri. Nah, media massa atau surat kabar yang berdiri pada masa itu memang sangat membantu sekali sebagai mobilisasi atau sebagai mobilitas perantara untuk melakukan pembaharuan atau ide-ide gagasannya, menyampaikan ide-ide gagasan mereka yang sudah mereka dapatkan selama mereka bersekolah ya. Kemudian ditambah lagi faktor eksternal ya, keadaan di luar negeri ya, seperti adanya revolusi Rusia, kemenangan Jepang atas Rusia. Nah, job sheet-nya masing-masing kelompok ya akan mendapatkan permasalahan-permasalahan yang harus kalian pecahkan. Di kelompok 1 itu menganalisis proses terbentuknya Kongres Pemuda 1, tapi kalian harus memecahkan beberapa poin-poin penting, yaitu bagaimana peran
organisasi pemuda yang berdiri pada saat itu. Untuk kelompok 4, mengadukan kebangsaan masa kini. Poin penting yang harus kalian selesaikan apa saja? Nanti kalian masuk ke WA group, kalian diskusikan ya. Kalian diskusikan ya. Kemudian setelah kalian sudah melakukan diskusi, hasil dari diskusi ini, hasil dari diskusi atau pemecahan permasalahan itu kalian tuangkan ya, kalian tuangkan langsung di LKPD. Jadi kalian harus mendownload LKPD yang sudah guru kirimkan di Classroom, kalian download, kemudian kalian langsung isikan di sini hasil diskusi di WA grupnya, kalian dituliskan di sini ya, sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Di sini guru sudah ada contohnya di sini ya. Kalau kelompok saka dari permasalahan yang sudah dipecahkan di kelompoknya kalian sendiri ya, paham ya? Paham? Nah, kemudian kalau sudah dipecah unit ya, Bu Guru kasih waktu 20 menit saja ya, 20 menit saja karena dibagi waktunya ya, dibatasi waktunya untuk presentasi. Paham ya sampai sini ya? Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok 2. Yang pertama, mengapa pada Kongres Pemuda 2 tahun 1928 yang melahirkan Sumpah Pemuda dikatakan sebagai sebuah revolusi dalam perjalanan sejarah Indonesia? Karena tanggal 28 Desember 1927, JOM Indonesia menyelenggarakan Kongres. Di sini, Insinyur Soekarno memberikan ceramah yang menambah semangat pemuda. Untuk merealisasikan hasil Kongres, PPI membantu panitia yang dikenal sebagai Panitia Kongres Pemuda 2. Hal-hal yang mendorong anak-anak muda itu menginginkan bersama itu karena dulu kan bersifat daerah, punya daerah masing-masing antar akhirnya komunikasi antar pemuda per daerah itu kan susah dicerna. Jadi akhirnya mereka itu mencetuskan gitu loh, mau membuat bahasa bangsa di mana orang semua dari Indonesia itu bisa tahu artinya apa, jadi komunikasi itu bisa lancar. Nah iya betul sekali ya, karena pada organisasi-organisasi itu yang tertentu itu kan menggunakan bahasa daerahnya sendiri-sendiri ya, jadi susah untuk menyatukan kalau bahasanya dengan menggunakan bahasa-bahasa sendiri. Ya, ada Jong Java menggunakan bahasa Jawa, Jong Sumatera mungkin dengan bahasa sana ya Sumatera, mungkin dari Sulawesi dengan bahasa yang ada di Sulawesi. Jadi seperti itulah yang akhirnya mendorong kesadaran para pemuda untuk menyatukan diri menjadi satu kesatuan ya, kemudian mengikrarkan dengan bahasa, yaitu bahasanya itu bahasa Indonesia sebagai bahasa pemersatu. Bu mau tanya buat kelompok 2 dari kelompok 4. Ya, bagaimana cara Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia merealisasikan hasil Kongres? Nah, itu pertanyaan untuk pertanyaan di kelompok 2. Silakan kelompok 2 menjawab pertanyaan dari Mbak Risma. Ya, saya Rani Giraja mau menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Caranya yaitu cara PPI
merealisasikan hasil kongres dengan cara membentuk panitia yang dikenal sebagai Panitia Kongres Pemuda II. Bisa dijelasin satu-satu nggak? Jadi, ya dijelaskan satu-satu Mbak. Mahasiswanya itu dari misalnya RHS, yaitu Sekolah Tinggi Hukum di Jakarta, terus THS, yaitu Sekolah Tinggi Teknik di Bandung, ya Stovia juga sekolah tinggi itu umumnya dari mahasiswa. Ya itu Mbak. Udah, makasih. Ya, jadi Ada 5 hal yang bisa kita lakukan untuk memaknai Hari Sumpah Pemuda. 1. Rajin belajar dan berprestasi. Para pemuda zaman dulu punya semangat yang tinggi untuk memajukan Indonesia. Hal itulah yang harus ikut kita tanam di diri masing-masing. Gak cuma itu, untuk membangun negeri dan bangsa ini pastinya dibutuhkan sumber daya manusia yang unggul. Nah, yang bisa kita lakukan salah satunya adalah dengan rajin belajar dan berprestasi. Berprestasi nggak harus secara akademik kok. Kita juga bisa berprestasi di bidang non-akademik selama itu bernilai positif. Sebelumnya, kita juga harus mengenali passion kita dulu nih, sehingga nantinya kita bisa berjuang sesuai dengan bidang yang memang dikuasai. 2. Menjunjung toleransi. Saling menghargai atau toleransi jelas menjadi salah satu poin bangsa ini bisa bersatu. Jadi hal termudah yang bisa kita lakukan untuk memaknai Sumpah Pemuda adalah dengan menghilangkan sifat egois atau selalu merasa paling benar. Kita harus menyadari bahwa Indonesia berdiri dengan beragam suku, budaya, dan agama yang seharusnya bisa membuat kita lebih terbuka untuk membangun bangsa bersama-sama. 3. Kerja bakti. Nilai sosial yang bisa diambil dari Hari Sumpah Pemuda adalah salah satunya dengan kerja bakti atau gotong royong. Ya, kegiatan yang satu ini pasti udah sering kita dengarkan. Memang sederhana, tapi inilah yang dulu bisa memperkuat persatuan para pemuda. Kita bisa gotong royong melakukan hal yang positif bersama teman-teman kita. Bisa dimulai dari hal terkecil dulu, misalnya kerja bakti membersihkan lingkungan sekolah atau ikut kegiatan relawan membantu korban bencana. Kelompok 1 jawabannya sudah betul, tapi guru belum menambahkan di sini bagaimana peran organisasi-organisasi pemuda yang berdiri pada saat itu sehingga berpengaruh terhadap terbentuknya Kongres Pemuda 1. Jadi lahirnya organisasi Budi Utomo itu memang menginspirasi ya bagi terbentuknya organisasi-organisasi yang lain. Ya, selang 7 tahun setelah berdirinya organisasi Budi Utomo itu banyak berdiri organisasi-organisasi pemuda yang sifatnya itu hanya lingkupnya per daerah-daerah sendiri. Kalau Budi Utomo itu kan lingkupnya nasional ya, Sarekat Islam juga nasional. Kemudian organisasi apalagi, misalnya Inisiatif Partit juga, apalagi organisasi NU, Muhammadiyah. Nah itu sifat nasional. Nah ternyata turut serta juga berdirinya organisasi yang sifatnya daerah yang didirikan oleh para pemuda-pemuda juga atau para pelajar-pelajar atau mahasiswa-mahasiswa. Nah, di antaranya seperti Trikoro Darmo, Jong Sumatragon, Jong Ambon, Jong Minahasa, Jong Batak, Pemuda Betawi, Jong Selebe, Sekarukun maupun Pemuda Timur, ya ataupun organisasi pemuda yang lain. Dalam perkembangannya muncul organisasi dengan cakupan yang luas, misalnya Perhimpunan Indonesia di Belanda yang berkembang menjadi organisasi politik. Jadi organisasi pergerakan nasional yang berdiri pada masa itu. Apalagi setelah munculnya Perhimpunan Indonesia yang ranahnya adalah ranah politik. Nah, kalau pemuda itu kan paling antusias sekali pada masa itu. Kalau ada organisasi yang arahnya itu ke politik. Ya. Di tanah air, gagasan akan perlunya perkumpulan pemuda-pemuda di seluruh Hindia Belanda semakin berkembang. Salah satunya tercermin dari gagasannya Satiman, ketua dari organisasi Trikoro Darmo, ya, bahwa di kemudian hari organisasinya akan
dapat dijadikan perkumpulan bagi pemuda-pemuda di seluruh Hindia Belanda atau di Indonesia. Jadi Satiman saja itu pernah menggagas bahwa dijadikan sebagai perkumpulan para pemuda-pemuda di seluruh Hindia. Jadi biar tidak berjuang sendiri-sendiri, berdaerah sendiri-sendiri. Karena kalau berarti kan di sini mereka menyadari, berarti di sini itu para pemuda atau organisasi kepemudaan ini itu menyadari bahwa kalau perjuangannya masih bersifat ke daerah itu akan sangat mudah dipatahkan oleh pemerintah kolonial Belanda. Tapi kalau organisasinya itu menyatu menjadi satu, ya, itu akan kuat. Nah, ibaratkan saja lidi, sapu lidi. Sapu lidi itu kalau satu-satu itu kan tidak bisa untuk menyapu. Tapi kalau sapu lidinya itu jadikan satu, itu kan bisa untuk menyapu, bersih, ya. Kotoran-kotorannya, sampah-sampahnya itu akan bersih. Tapi kalau satu-satu coba nggak bisa. Nah, seperti gagasannya Satiman, ya, Ketua Trikoro Darmo mengatakan seperti itu. Ya. Nah, jadi awalnya itu dari gagasan mereka, ya, timbullah rasa menyadari atau kesadaran di sini akan sebuah persatuan, sebuah perkumpulan organisasi pemuda-pemuda ini yang akan menyatukan di seluruh Indonesia. Nah, ya. Walaupun gagasan ke arah persatuan semakin berkembang, dalam praktiknya muncul perdebatan terkait cara antara membentuk federasi atau fusi. Ya. Federasi dipahami sebagai gabungan dari tiap perkumpulan yang sudah ada, sedangkan fusi adalah peleburan semua organisasi menjadi satu organisasi baru. Ya. Masih ada perdebatan, mau organisasinya itu mau membentuk federasi atau melebur jadi satu, menjadi organisasi baru. Salah satu upaya untuk memperoleh kesatuan pendapat terhadap cara yang akan ditempuh untuk mewujudkan persatuan para pemuda, digagas suatu kerapatan besar yang kemudian hari disebut dengan Kongres Pemuda Pertama. Ya, paham ya? Klarifikasikan. Ya. Semua jawaban sudah bagus, ya. Semua jawaban sudah bagus. Nah, kemudian ada yang mau menyimpulkan tidak? Kita simpulkan hasil pembelajaran pada pagi hari ini ya. Jadi semangat Sumpah Pemuda harus tetap ada sampai sekarang. Terus para pemuda-pemuda sekarang itu harus bisa memperbaiki yang lebih dulu menjadikan bangsa Indonesia itu lebih baik daripada sebelumnya. Karena para pemuda yang dulu aja udah sih Bu, dari itu aku aja. Ya. Satu Bu, kesimpulan. Memasuki tahun 1926, gagasan tentang persatuan antar organisasi dan komponen bangsa semakin menguat, Bu. R. Soekarno berusaha menyatukan berbagai organisasi dan partai yang ada. Tahun 1927 telah membentuk Permufakatan Perhimpunan Politik Kebangsaan Indonesia atau P3KI. Bahkan sebelum yakni tahun 1922, Soekarno telah membentuk Konsentrasi Radikal. Sama satu lagi Bu, ada lagi Bu. Sumpah Pemuda dengan klimaks agenda dalam Kongres Pemuda 2 tanggal 28 bulan 10 tahun 1928 dengan ikrarnya satu nusa, satu bangsa dan satu bahasa merupakan peristiwa dan sangat penting yang historis monumental dalam dinamika perjuangan bangsa menuju cita-cita persatuan Indonesia. Terima kasih Bu. Selanjutnya, Sumpah Pemuda memiliki nilai-nilai yang sangat bermakna dalam menuju cita-cita Indonesia. Nilai-nilai persatuan
jati diri atau semangat kebangsaan dan demokrasi merupakan nilai-nilai yang sangat penting artinya bagi perjuangan rakyat Indonesia pada masa-masa berikutnya yang ternyata menunjukkan identitas keindonesiaan Indonesia Raya, Indonesia Merdeka sebagai tujuan utama. Kalian kerjakan kurang lebih 5 menit ya. Kalian kerjakan kurang lebih 5 menit. Nah, sekarang coba sebagai bahan refleksi ya, coba apa yang bisa kalian sampaikan sebagai bahan refleksi kalian pada pembelajaran di hari ini ya. Manfaat yang dapat kalian ambil dari pembelajaran hari ini supaya bisa merefleksi pada diri kalian. Ayo, siapa yang bisa? Refleksi yang dapat saya sampaikan adalah pada pembelajaran ini saya lebih baik dan jadi lebih paham tentang perjuangan para pemuda-pemuda pada masa pergerakan nasional. Saya pun harus lebih bersemangat lagi dalam belajar agar nilai pas nanti bisa mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, anak-anak, kalian sudah dapat menyimpulkan, kalian sudah bisa merefleksi, kalian juga sudah melakukan post-test. Nah, kamu membuat laporan, jangan lupa ya, di LKPD yang sudah berurus share, ya. LKPD-nya nanti dibuka, ya. LKPD-nya dibuka di Classroom, itu sudah tadi kan sudah di-share juga di grup ya, diisi ya. Kalian membuat laporan nilai-nilai penting apa saja dari peristiwa Sumpah Pemuda ya bagi kehidupan kebangsaan di masa kini. Kalau kalian belajar ya berarti kalian memposisikan sebagai pelajar ya. Nilai-nilai penting apa yang bisa kalian dapatkan dari peristiwa Sumpah Pemuda bagi kehidupan kebangsaan di masa kini ya. Dikumpulkan selambat-lambatnya jam 23.59 itu tugas penampilan ya. Nah, itu saja yang dapat guru sampaikan, semoga bermanfaat ya. Saya akhiri pada pertemuan pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.